Vidi Batlolone masih menemani Anda di gelar perkara. Saudara merasa sama-sama dimanfaatkan menjadi pembelaan terakhir Linda Pugiastuti dan mantan Kapolsek Kasranto. Linda merasa dimanfaatkan saat mencari kerja kepada Teddy, sementara Kasranto merasa dimanfaatkan saat dirinya tengah sakit. Apakah kedua pembelaan ini dapat mempengaruhi putusan majelis hakim? Berikut penelusurannya. Kalau dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat kondisi penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya untuk bisa bekerja berangkat ke Brunei, namun justru dimanfaatkan oleh saksi Irjen Pol Teddy Minahasa untuk mencarikan pembeli sabu. Apabila saksi Irjen Pol Teddy Minahasa tidak menawari sabu tersebut kepada terdakwa, maka tidak terjadi tindak pidana ini. Tidak perlu ditekankan malapetaka ini diawali dari niat jahat mens rea dan perbuatan jahat actus reus yang berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Hukuman penjara selama 18 tahun dan 17 tahun menjadi tuntutan terhadap Linda Pugiastuti dan mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Namun, dalam persidangan, mereka mengaku tidak ada niat jahat dalam tindakan mereka. Bahkan, mereka mengaku dimanfaatkan oleh Irjen Teddy Minahasa. Jelang putusan akhir, bagaimana usaha kedua terdakwa ini untuk mendapatkan keringanan tuntutan? Kita simak jalannya persidangan. Saat pembacaan duplik melalui kuasa hukum mereka, baik Linda Pugiastuti maupun Kompol Kasranto mengaku dimanfaatkan oleh Teddy Minahasa. Mereka menolak tudingan JPU melalui replik yang menyebutkan mereka bersalah dalam perkara ini. Teddy Minahasa disebut sebagai otak utama di balik tindakan jual beli sabu. Sebaliknya, Linda dan Kasranto mengaku status perekonomian mereka dimanfaatkan oleh Teddy. Linda menyebutkan ia ketika itu berstatus sebagai ibu tunggal yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Perbuatan terdakwa bukanlah timbul karena niat jahat dari dalam diri terdakwa Linda Pugiastuti sendiri, melainkan yang menginisiasi perbuatan tersebut timbul karena adanya pengaruh dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Kami hanya memberikan salah satu sudut pandang kehadirat majelis hakim yang mulia. Kalau dalam perbuatan terdakwa tersebut terdapat kondisi penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya untuk bisa bekerja berangkat ke Brunei, namun justru dimanfaatkan oleh saksi Irjen Pol Teddy Minahasa untuk mencarikan pembeli sabu. Apabila saksi Irjen Pol Teddy Minahasa tidak menawari sabu tersebut kepada terdakwa, maka tidak terjadi tindak pidana ini. Tidak perlu ditekankan malapetaka ini diawali dari niat jahat mens rea dan perbuatan jahat actus reus yang berasal dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Sementara itu, Kasranto mengaku didorong motif ekonomi, yakni biaya pengobatan penyakit jantung yang diidapnya. Bahwa perlu diberikan perhatian khusus terhadap kualitas tindakan terdakwa dalam memberikan pemidanaan terhadap terdakwa untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Berbeda halnya antara pelaku yang berperan selaku intellectual dader dengan pelaku yang bertindak karena adanya penyalahgunaan keadaan terdakwa yang sedang membutuhkan biaya pengobatan sakit jantungnya, sehingga perbedaan pertanggungjawaban pidana tersebut memberikan keadilan kepada terdakwa. Dalam dakwaan, Linda Pugiastuti disebut jaksa diminta Teddy Minahasa untuk mencari pembeli sabu. Dalam sesi persidangan sebelumnya, ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Rujit Kuswinoto, mengungkap adanya percakapan antara Linda dan Teddy mengenai sabu 5 kg dalam pesan yang kemudian dihapuskan. Untuk description pesan komunikasi, jadi akun My General mengirimkan pesan kepada Linda. Isi pesannya, iki ono barang 5 kg golekno lawan posisi barang di Riau. Dan posisi pesannya sendiri sudah dihapus, namun berhasil kita recover dengan proses digital forensik. Saudara ahli, ini ingin kejelasan saja.
My General itu, akun berapa tadi? 66666 itu punya siapa? HP siapa itu? Atas nama siapa? Untuk nomornya terrecord pada case file 146, disita dari saudara Teddy Minahasa, Pak. Teddy Minahasa. Siap, Pak. Sementara itu, Kasranto mengaku menerima pesan dari Linda Pujastuti yang menawarkan sabu pada Juni 2022 lalu. Awalnya, ia tidak mengetahui barang tersebut berasal dari Teddy Minahasa. Nah, yang mulia. Pada awal kurang lebih bulan Juni, saya mendapat WA dari saudari Linda bahwa WA tersebut berisi, "Mas, mau ada barang, ada yang mau nggak?" Saya jawab, "Barangnya siapa, Mam?" Saya mohon maaf manggilnya Mami, karena udah terbiasa manggil Mami. Jadi, "Mam, barangnya jenderalku." Sabu dijual oleh Kasranto melalui Aibtu Janto Situmorang. Janto mengaku Kasranto memerintahkan dirinya untuk mencari pembeli sabu dengan kode cari lawan. Waktu itu sabunya atau itu masih sudah ada nggak di situ? Belum ada, belum kelihatan yang mulia. Belum ada? Belum saya lihat yang mulia. Apa dikatakan akan ada? Jadi bukan ada, tolong cari lawan begitu aja yang mulia. Oh, baru cari lawan. baru gitu cari suruh cari lawan. Iya, gitu. Cari pembeli lah maksudnya kan pengertiannya. Kan? Cari pembeli. Gitu. Tapi barang belum dibicarakan. Belum saya lihat sama sekali belum ada. Apa saudara nggak tanya apa Bapak punya barangnya mau gitu? Enggak saya tanya yang mulia. Nggak tanya juga. Dia juga nggak cerita juga. Ya, yang mulia. Kalau ada barangnya saudara tahu kapan tuh? Ada barangnya tadi yang sekilo tadi. Jadi kalau setelah itu kan karena saudara Alek yang nelpon saya yang mulia. Karena saudara Alek nelpon saya masalah harga di awal bulan 9. Jadi saya bilang sama beliau, Pak Kasranto, "Pak, untuk lawannya udah ada." Saya bilang itu. "Mau ngobrol nggak langsung sama lawannya?" Saya bilang itu. "Jangan, kamu aja." Jadi itu karena beliau tidak mau langsung berhubungan langsung dengan. Oh, baru saudara informasikan ada lawan. Terus saudara kasih tahu sama beliau. Beliau sudah ada barangnya juga itu. Tuntutan hukuman penjara diberikan jaksa penuntut umum kepada Linda dan Kasranto. Linda mendapatkan tuntutan 18 tahun penjara, sementara Kasranto mendapatkan tuntutan selama 17 tahun penjara. Mereka dinilai jaksa terbukti bersalah terlibat dalam peredaran narkoba. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Linda Pujastuti alias Anita, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan penjara. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasranto selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Keringanan hukuman terus diincar oleh Linda Pujastuti dan mantan Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto. Keduanya menekankan motif ekonomi sebagai dasar pembelaan, sementara jaksa penuntut umum menilai keduanya terlibat dengan bandar narkoba. Bagaimana? Apakah pembelaan keduanya bisa membawa keringanan hukuman? Kita nantikan putusan dari majelis hakim. Rangga Indrajana, Yanwar Winarto, Kompas TV, Jakarta.